wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu basira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Ingkang sepindah monggo kita aturaken raos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dumateng kula lan panjenengan sami di pagi hari ini kenikmatan ingkang sae, kenikmatan ingkang agung, kenikmatan sehat, iman, saha sempat Islam, sehingga kula lan panjenengan sami saged melaksanakan setunggalipun kewajiban kula lan panjenengan sami, yaitu untuk senantiasa mengisi segala bentuk aktivitas kita dengan aktivitas kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang hari ini kita rasakan, pagi hari ini kita rasakan adalah kenikmatan Allah masih memberikan kesempatan kita untuk membuka kembali mata kita, masih diberikan kesempatan jatah umur untuk kita. Itu artinya Allah memberikan dua kesempatan untuk kita. Kesempatan untuk mencari bekal pahala sebanyak-banyaknya, dan Allah juga memberikan kesempatan dumateng kula lan panjenengan sami untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal itu kalau kita di pagi hari ini kita awali pagi kita dengan menuntut ilmu, kita awali pagi kita dengan istighfar, insyaallah pagi hari ini sampai nanti menutup hari ini, insyaallah hari-hari kita akan barokah. Seperti halnya panjenengan yang melakukan ini, hal semisal ini di setiap hari ya. Lakukan zikir sobah, lakukan sayyidul istighfar. Ya, ucapkan kalimat-kalimat yang thayyib mulai paginya dengan sholat subuh, kalau bahkan sholat malam setelah sholat subuh qiraatil Quran. Maka ketika pagi kita mulai dengan kebaikan, insya Allah Allah akan menjaga keistiqomahan kita dalam kebaikan dalam satu hari itu. Tapi kalau kita mulai pagi hari kita dengan hal yang tidak baik, maka setan akan gembira dengan itu, maka setan akan lebih mudah mengganggu kita. Dalam sehari itu mungkin kita akan banyak dapat melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga dengan wasilah thalabul ilmi kita pada pagi hari ini merupakan salah satu bentuk wasilah kita untuk senantiasa istiqomah di dalam mengikuti jalan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini yang cukup jenengan adem napa mboten niki, Pak? Nek kula niki adem mau masalahnya kudanan. Nek wau kula dugi balik Kambang sampai Manahan niku Jawah. Ya kebetulan nggih mboten bentol mantol ya. Mau enggak mau nggih napa niku ngiyup ya. Akhirnya sampai sini sudah mau komat. Ya. Maka ini menjadi satu rasa syukur kita kepada Allah. Pagi-pagi Jawah ini kan jarang-jarang nih. Nah kebetulan niki pas hari Ahad ya. Maka segala bentuk kenikmatan itu mari kita syukuri dengan segala bentuk rasa syukur yang besar sebesar-besarnya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kami ingin menyampaikan lanjutan yang dulu pernah kami sampaikan 2 pertemuan yang lalu kalau tidak salah, tentang satu materi yang bagi kita penting untuk kita perhatikan. Tentang apa? Tentang
penyakit yang disebut sebagai penyakit budak dunia. Ya, saya ingat nama mboten Pak. Dulu itu penyakit budak dunia ketika itu baru kami sampaikan satu. Apa? Ketika seseorang itu ibadah tapi niatnya bukan untuk Allah. Ya, sholat malam niatnya hanya untuk mendapatkan bisnisnya lancar saja. Dia sholat malam niatnya bukan untuk Allah tapi supaya anaknya mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, hal-hal seperti ini merupakan secara tidak langsung kita termasuk terdiagnosa penyakit budak dunia. Maka pada pagi hari ini kita akan mencoba melanjutkan itu. Karena ada beberapa tanda yang mungkin tanda pertama kita tidak, tapi bisa jadi tanda-tanda setelahnya kita iya. Ya. Maka kita akan mencoba sampaikan itu dan semoga nanti bisa mudah difahami dan kita bisa menilai kira-kira apa yang harus aku lakukan dan apa yang harus aku perbaiki dari amalan-amalan yang kurang baik ini. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya. Diagnosa yang kedua, ketika seseorang itu memiliki satu penyakit yang disebut sebagai budak dunia. Ya. Budak dunia itu kan seorang hamba yang dia senantiasa menuruti segala bentuk hawa nafsunya. Ya. Sedangkan kita hari ini diciptakan oleh Allah untuk menjadi hamba. Ya, hambanya Allah bukan hambanya dunia. Ya. Sedangkan penyakit hambanya dunia atau budak dunia ini sebuah penyakit yang kita harus waspada dengan hal itu. Ya. Karena apa? Banyak dari kaum muslimin itu mboten terlalu sadar tentang hal ini. Maka diagnosa yang kedua itu apa? Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa salah satu di antara penyakit hati seseorang yang beriman itu ketika di siang harinya dia sebagaimana singa, tapi di malam harinya dia sebagaimana watu'fa fil laili. Ya. Siang harine niku kaya singa, Pak. Singa niku nek ngincer rusa sing ajeng dimakan. Niku serius napa mboten? Serius. Jadi orang itu di pagi sampai sorenya serius cari dunia. Ya. Serius cari dunia, montang manting ya. Ngetan ngulon dilakoni ya. Tapi di malam harinya watu fafil laili. Kata Rasulullah, di malam harinya orang itu jadi sebuah bangkai, kata Rasulullah. Ya. Pagi sampai sorenya semangat untuk mencari dunia, tapi malamnya dia menjadi bangkai. Rasulullah mengatakan sendiri dengan sebutan bangkai. Kenapa? Ya, karena hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita harus ingat hadirin. Kita diciptakan oleh Allah itu memiliki dua posisi yang berbeda, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita diciptakan oleh Allah yang pertama untuk menjadi hamba. Ya. Yang kedua, kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi manusia. Ini dua hal dan dua tujuan yang berbeda. Hamba itu semata-mata full kita serahkan seluruh kehidupan kita untuk ibadah kepada Allah. Ya. Dan yang kedua, kita diciptakan sebagai manusia supaya apa? Kita memiliki jiwa sosial dan memiliki akhlak hablum minannas yang baik. Dan salah satu kewajiban seorang manusia adalah, apalagi seorang suami, mencari ma'isyah. Ya. Mencari dunia di pagi sampai sore itu sebuah kewajiban bagi panjenengan sebagai seorang suami. Tapi ya jangan sampai capeknya kita di pagi sampai sore hari itu mampu mengalahkan satu label yang bernama hamba di malam harinya itu menjadi hilang. Ya. Kenapa? Karena ibadah yang terbaik ya, setelah ibadah wajib ya, itu adalah ibadah-ibadah yang tidak terlihat oleh orang lain. Ya. Bapak Ibu menawi ibadah sing ketok kalih ibadah sing boten ketok niku semangat pundi? Bu, semangat pundi, Bu? Ketok ya. Ya, Masya Allah. Berarti ini menjadi satu tanda kita itu masih pengen dilihat ibadah kita sama orang. Ya.
Maka dalam hadis ini maksudnya apa? Kok sampai Rasulullah mengatakan seseorang ini di malam harinya sebagaimana watu safil laili, sebagaimana bangkai. Karena dia turu angler kesel, ya, tidak bisa bangun untuk melaksanakan dirinya sebagai seorang hamba untuk melakukan sholat tahajud. Sholat tahajud ini kan sebenarnya satu ibadah yang benar-benar ujian untuk kita. Dan mungkin ya, saya itu pernah punya teman itu, beliau itu pernah cerita gini. Saya itu sholat yang paling khusyuk itu justru sholat tahajud. Ya. Kenapa? Kadang kalau sholat yang ini, yang berjamaah, itu kadang saya, kata teman saya itu, kadang saya itu tergantung siapa samping saya. Nek samping saya moro tuaku ya aku iso khusyuk gitu. Allahu Akbar nganti duwawa ngoten niku. Tapi nek samping kanan kiri bocah cilik-cilik niku malah mboten khusyuk. Ya. Jadi apa hadirin? Kalau kita sampai merasa seperti itu, ya, berarti sholat kita itu belum secara murni untuk Allah. Karena masih tergantung siapa yang ada di samping kanan kiri kita. Ya. Tapi poin besarnya orang itu bisa khusyuk ketika di sholat malam hari berarti itu nilai bagus. Ya. Jadi dia tidak pengen dilihat sama orang. Itu sudah mampu ibadah sholat malam dengan cara yang khusyuk. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, di dalam riwayat lain juga disebutkan yang hampir samalah artinya dengan riwayat yang awal tadi. Ya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Innallaha yubaghidu kulla ja'dhari jawadin sahabin bil aswaqi jifatum bil laili himarum bin nahari alimu bil amri dunya wajahilun bil amril akhirah. Ya. Kata Rasulullah Muhammad SAW, ini merupakan satu hadis yang menjadi teguran keras di mata ulama yang sami. Kenapa? Karena Rasulullah mengawali dengan sebutan apa? Innallaha yubaghidu. Sesungguhnya Allah marah. Sesungguhnya Allah murka. Kepada siapa? Yang pertama ja'dhori. Ja'dhori ini apa? Wong atos terus sombong. Wis atos, pendapatnya salah, tetap kekeh mempertahankan pendapatnya. Wis ngono sombong. Niki pun entek-entekan apa mboten ngeten iki? Yang mriki nggih enten? Mboten nggih? Mboten insyaallah. Mboten ngaku napa pripun? Mboten insyaallah ya. Wong keras lan sombong. Yang pertama, kita enggak bahas itu. Yang kedua, jawadin, rakus akan dunia, sudah dapat dunianya, wong niku pelit. Ya. Dia ketika belum dapat kekayaan, pipun carane supaya seluruh apa yang kita inginkan itu dia dapat. Setelah dapat, pelit, medit, util, napa meneh? Medidil napa meneh, Pak? Nah, niku. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, keberhasilan kita dalam mencari rezeki itu bukan kita mengumpulkan banyak, mboten. Tapi ketika kita mampu mencari rezeki, kita mampu mengembalikan haknya orang-orang yang ada di dalam harta kita, itu merupakan keberhasilan kita dalam mencari rezeki. Karena sedekah kita yang enggak banyak itu mampu menjadikan sebab diri kula lan panjenengan sami diturunkan barokah. Pertanyaannya hadirin, barokah niku napa? Barokah itu ketika kita mendapatkan rezeki yang sedikit niku cukup. Kalau banyak tidak melalaikan. Nah, ini kan perbanding balik dengan sifat ini kan. Jawadin itu kan rakus, pengen dapat banyak, sudah dapat pelit. Beda sama barokah. Kalau barokah, walaupun dapatnya sedikit, itu mencukupi. Dapatnya banyak, tidak melalaikan. Nah, kira-kira harta kita hari ini sampun barokah napa dereng? Insya Kalau sedikit insya Allah kita husnudzon sama Allah, dicukupkan sama Allah. Tawakal sama Allah, dicukupkan sama Allah. Kalau banyak jangan lupakan hak-haknya orang-orang fakir miskin. Ya. Terus ada yang beralasan, "Loh, saya kan penghasilannya enggak banyak, Mas." Ya. Infak niku nggih mboten sah kata-kata mboten napa-napa. Sedekah niku kan enggak harus banyak kata Rasulullah kan.
Yang penting sedikit, walaupun sedikit tapi istiqomah. Nah, itu poinnya, bukan banyak dikitnya, bukan. Tapi istiqomahnya itu loh, untuk kita melakukan sebuah amal kebaikan. Yang ketiga, kata Rasulullah, apa yang menjadikan Allah itu murka dengan kita? Sahobin bil aswaq. Ya, teriak-teriak di pasar. Ya, teriak-teriak di pasar untuk merebutkan hak-hak pembeli. Ya, teriak-teriak artinya teriak-teriak dia pengen pembeli itu datang ke kita, tapi kita ada niatan untuk menipu. Ya, jeruknya jane ora pate apik-apik, tapi ngomongnya sae. Ya, kayak gitu. Di pasar kan biasa seperti itu, Pak. Ya. Dan kenapa Rasulullah di sini nyebutnya dengan jelas sahobin bil aswaq, teriak-teriak di pasar? Kenapa enggak di jalan? Kenapa enggak di tempat lain? Karena pasar merupakan salah satu tempat terburuk yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Kata Rasulullah, tempat terbaik niku adalah masjid dan tempat terburuk adalah pasar. Maka kita diperintahkan kalau masuk pasar niku paling tidak kita bismillah. Ya. Bismillah, minta ampun sama Allah, dan kita nanti insya Allah akan dijaga sampai kita pulang. Ya. Dan itu doanya, kalau memang kita merasa lemah untuk masuk pasar, itu doanya dari rumah, Pak. Dari rumah, keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana sampai selesai, masuk pasar bismillah, insya Allah dijaga sama Allah. Tapi naik keluar dari rumah wis mboten doa, numpak motor mboten doa, ngebut-ngebutan, sampai pasar mlebu blendeng mboten doa. Niku ibu-ibu menawi nggih, contoh Bu. Jenengan gadah napa niku? Jenengan niku nek ten pasar katakan 2 hari sekali karena jenengan catering. Ayam, beli ayam gitu mesti. Apa pun enten langganan ten mriku. Jenengan ngapun tenek mboten doa, itu nanti akan gampang sekali setan mengganggu kita. Ya. Contoh jenengan niatnya dari rumah itu beli bahan untuk dimasak untuk kita jual. Ya. Tapi di sana qadarullah ketika panjenengan beli itu, penjual ayam ini ku lagi enten masalah karo bojone. Terus cerita kan jenengan. Nek jenengan ndak doa, niku mungkin jenengan malah cerita bojone jenengan genti. Ya. Malah curhat-curhatan. Malah membuka aib suaminya. Angsal nama mboten? Ndak boleh. Itu semua terjadi karena kita tidak percaya dengan doa. Doa itu merupakan salah satu bentuk tameng kita dari maksiat. Kalau kita doa kita senantiasa kita ucapkan dimanapun Islam ini Pak, seluruh apa aktivitas itu paling tidak kita diperintahkan untuk samillah. Kalau itu sebuah kebaikan, bismillah. Ya. Untuk apa? Untuk menjadi tameng supaya kebaikan kita itu tidak dinodai dengan sebuah keburukan. Ya, itu yang ketiga. Nah yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, ini yang kita bahas pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Apa? Kata Rasulullah yang menjadikan Allah itu murka, jifatum bil laili, himarum bin nahari, alimul bil amrid dunya, wa jahilun bil amril akhirah. Di pagi harinya sampai sorenya, ya, di malam harinya orang itu sebagaimana jifah. Jifah itu apa? Bangkai. Bahasa mriki ini nggih batang nih, Pak. Bangkai. Di malam harinya orang itu sebagaimana bangkai. Ya. Di pagi harinya sebagaimana himar. Himar itu apa? Keledai. Keledai niku kalau pas bangun pagi sampai sore itu yang dipikirkan hanya urusan perut. Ya. Capek mencari dunia, capek mencari apa yang akan masuk ke perut, capek mencari apa yang akan menjadi hiasan dia di dunia. Di malam harinya kata Rasulullah orang itu jadi jifah. Bangkai. Ini merupakan hal yang dimurkai sama Allah. Dan ditutup dengan dua sifat terakhir. Alimun bil amri dunya wa jahilun bil amril akhirah. Orang yang dimurkai sama Allah yang dua terakhir ini apa? Wong ini ku pinter golek dunya, tapi bodoh golek akhirat. Dia mencari dunia itu sampai Masya Allah montang manting ya. Pripun carane iso entuk duit. Tapi dia lupa caranya, ada sekian banyak cara untuk mendapatkan barokah dari rezeki yang kita cari. Ya. Jadi kebahagiaan dunia hadirin, kebahagiaan kita hidup di dunia itu bukan ditentukan dari seberapa banyak dunia yang kita miliki, tapi seberapa berkah harta yang kita dapatkan. Ya. Berapa banyak hadirin orang yang gajinya 30 juta tapi tidak cukup untuk ngopeni anak satu, istri satu.
Jenengan cukup napa mboten, Mbak? Ibu-ibu menawi digaji kalih bapak 20 juta ngoten cukup napa mboten? Kurang. Terus kirang nggih. Pinten-pinten kirang pokoknya. Ya. Saya yakin kalau ibu-ibu mriki dikasih 20 juta niku malah mumet. Mumet ngentek kene. Ya. Kasus ini gajinya 30 juta, istrinya niku nggih kerja. Punya penghasilan, tapi dinggo ngopeni urip sesasi niku mboten cukup. Ya. Ya. Bisa jadi hal itu terjadi karena apa yang kita cari itu melelahkan, tapi di malam hari melalaikan. Ya. Di malam harinya kita diperintahkan untuk sholat malam, dan sholat malam itu adalah sholat merupakan satu sholat pembuktian ibadah kita kepada Allah setelah kita melakukan hal-hal yang wajib. Ya. Kok sampai kita tidak bisa melakukan itu, maka itu merupakan satu diagnosa. Mungkin kita masih terlalu menjadi budak dunia. Pertanyaannya, Mas, aku ya wis usaha tapi yo gak tangi-tangi, Mas. Ya. Wis di alarm ping 12 lho iku. Mboten tangi. Ya. Tapi ngapunten Pak Bu, niki bapak-bapak ngapunten enten sing kersa nonton bal napa mboten? Bapak-bapak enten, Pak? Enten iki. Piala Dunia ngoten niku biasanipun tayangan niku jam 1, jam 2. Nek jenengan kersa nonton bal, niku kalau mau bangun jam 2 niku perlu alarm napa mboten? Enggak. Ya, enggak usah alarm, tangi dhewe. Karena kita butuh tontonan itu dan kita senang. Berarti hadirin, kalau kula lan panjenengan sami tesih ngerasa agak susah bangun untuk sholat malam, berarti bisa disimpulkan dengan kesimpulan yang sangat sederhana, kita belum terlalu butuh dengan sholat malam. Padahal sholat malam itu kata Rasulullah pembuktian syukur. Pembuktian syukur kita kepada Allah. Rasulullah dijamin surga sampun. Maksum diampuni dosanya sampun. Tapi masih sholat malam. Sholat malamnya panjang-panjang napa pendek-pendek? Panjang-panjang. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Dibaca dalam satu sholat. Ya. Bayangkan hadirin. Nek awake dhewe lempoh napa mboten niku. Lah yo ndredeg kabeh to sikile niki ya. Langsung ngilu gitu. Rasulullah yang sudah dijamin surga, ya, masih melakukan amalan itu. Ibunda Aisyah melihat kaki Rasulullah bengkak. Bengkak niku mboten karena apa-apa. Bukan karena kecapean melakukan amalan-amalan dunia, tidak. Bengkaknya kaki Rasulullah karena sholat malam. Setelah mau berangkat sholat subuh, Ibunda Aisyah itu melihat kakinya Rasulullah itu kok bengkak, ada apa? Ya, ketika ditanya, Rasulullah kenapa panjenengan masih sholat malam? Sedangkan panjenengan itu sudah dijamin surga, sudah diampuni dosa-dosanya. Ya Aisyah, apakah saya salah untuk menjadi hamba yang bersyukur? Ya. Maka hadirin rahimakumullah, salah satu tanda bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa dibuktikan dengan apa? Dengan kita senantiasa melaksanakan ibadah yang tidak terlihat, terutama sholat malam. Sebenarnya ini tidak hanya sholat malam hadirin, tidak hanya sholat malam. Enten setunggal kisah kan, ada seorang laki-laki yang dermawannya sangat luar biasa. Tapi kedermawanannya itu ketahuan setelah beliau wafat. Jadi ketika hidup itu nggak tahu kalau orang itu dermawan. Setelah wafat baru tahu. Ya, kasus seorang laki-laki alim soleh itu loh, yang setiap malamnya itu membagikan gandum ke rumahnya orang-orang fakir miskin. Dibawa sendiri, Pak. Keluar bawa karung isine niku, katakan bahasa kula lan panjenengan sami nggih, beras 5 kilonan kathah, dimasukin ke bagor, diangkat sendiri di malam hari. Dibagikan ke rumahnya orang-orang fakir miskin. Ketika dibagikan itu tidak ada yang tahu satupun orang fakir miskin kalau yang ngasih itu bapak itu. Jangankan mereka, istrinya saja tidak tahu kegiatan suaminya, kenapa kok sering keluar malam sambil bawa karung, nggak tahu, Pak. Nah, setelah bapak ini meninggal, orang fakir miskin itu tidak lagi mendapatkan gandum. Akhirnya bisa disimpulkan apa? Ternyata yang pelakunya itu, pelaku kebaikan itu adalah bapak itu. Dibuktikan dengan apa? Bahunya bapak itu lecet, Pak, lebam. Lebam ini mubeng itu. Karena seringkali membawa beban yang sangat berat, dan itu sering beliau lakukan di malam hari, bukan awan-awan ngoten mboten.
Awan-awan nggo bagor yo sapa sing gelem beras mboten. Ya. Bengi-bengi mboten enten sing lihat, tidak ada yang lihat, tapi dengan keikhlasan beliau ya, itu mampu dijaga sampai beliau wafat, Pak. Ya. Karena ibadah kita itu bukan untuk manusia, tapi untuk Allah. Nggak perlu dilihat sama manusia, tapi yang kita cari adalah keikhlasan kita khusus patuh taat kepada Allah. Sampai lebam loh Pak. Ya. Kalau orang tidak keikhlasannya tinggi, apa mau melakukan itu? Susah dia. Ya. Abu Bakar, Umar bin Khattab yang ngoten ketika menjadi khalifah juga melakukan hal yang sama. Keliling ya. Khalifah, presiden kok gelem keliling. Kelilingnya itu buatan awan-awan. Jadi sorot kamera itu buatan. Ya. Tapi malam hari nggak ada orang yang tahu keliling. Kenapa? Khawatir nanti ada di antara masyarakat yang aku pimpin ada yang kelaparan. Survei Pak, malam hari loh nggak ada yang lihat. Ada anaknya yang nangis, ya ibunya pura-pura masak, kayaknya sing dimasak watu. Akhirnya Umar bin Khattab atau Abu Bakar itu tahu, nangis. Ternyata setelah menjadi pimpinan belum mampu menjadikan seluruh masyarakatnya menjadi tentram. Itu dosa menurut para khalifah. Ya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya tidak hanya sholat malam saja. Panjenengan bisa melakukan amalan apapun di malam hari yang tidak terlihat itu. Orang-orang lain pada tidur, kita bisa bangun untuk melakukan amalan-amalan yang bisa kita menjadikan amalan itu amalan yang akan kita tukar dengan pahala yang besar. Salah satu ini pun apa membaca Quran. Tapi baca Quran ini nggak mun banter biantar nek tengah wengi ngoten niku. Ya. Lah kan nggih enten to, enten tiyang ngaji niku biantar nganti nangeke tangga-tanggane. Padahal tetangganya itu baru pulang safar sampai rumah jam 2 malam. Terus kebangun karena bacaan surat apa ayat-ayat Quran yang kita baca. Itu bisa menjadi satu apa namanya? Satu timbal balik yang buruk untuk kita. Niat kita baik, tapi malah ngetok-ngetoki kalau kita pengen terlihat baca Quran. Ya, maka itu bisa kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini juga ditegaskan oleh Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 7. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahira minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara orang-orang yang nanti akan sukses di akhirat, orang-orang yang akan mendapatkan surga itu adalah mereka yang hanya ya mengetahui yang mereka yang akan laknat oleh Allah, yang akan mendapatkan siksa di akhirat, mendapatkan nerakanya Allah. Mereka siapa? Mereka yang hanya mengetahui yang lahir saja, yang dohir saja. Eneke donya sing digoleki nggih donya, karena donya niku ketok ya. Sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat, mereka itu lalai ya, lalai. Jadi orang yang akan menjadikan sengsara di akhirat itu mereka yang dia cari hal yang kelihatan saja, karena hal yang kelihatan itu cepat dapetnya dan bisa dirasakan. Tapi orang itu lupa bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih penting dibandingkan dunia kita. Ya. Apunten Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, menawi kula tanglet. Mencari yang kelihatan sama mencari yang enggak kelihatan itu gampang pundi? Yang kelihatan. Nah, ini sudah fitrahnya kita sebagai manusia. Mata kita itu akan melihat, oke, toh hasilnya apa, aku iso ngrasake. Nah, itu yang kita cari. Itu boleh silahkan kita cari. Tapi tidak boleh kita kesampingkan bahwa ada satu kewajiban diri kita di malam hari kita harus kita bisa menyeimbangkan antara menjadi manusia di pagi hari dan di malam harinya kita berusaha sepenuhnya untuk menjadi penghambaan yang sempurna dengan bukti beramal soleh di malam hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka ada sebuah doa yang dulu juga pernah kami sampaikan di sini. Ada satu doa yang tidak boleh kita lupa. Doanya pendek, semuanya bisa hafal. Ya. Doanya apa? Ya Allah, sederhanakanlah duniaku dan lapangkanlah rezekiku. Dunia kali rezeki ini kan benten Pak. Ya.
Kenapa orang itu kalau di malam harinya bisa dikatakan sama Rasulullah bangke? Karena orang itu yang dia cari dunianya, bukan rezekinya. Ya. Karena dunia itu sampun ditentukan sama Allah, yang dulu pernah kita sampaikan. Sudah ditentukan sama Allah. Ya. Maka yang kita cari itu dunia yang kita dapatkan berkah napa mboten. Ya. Kalau dunia yang kita cari itu ngapunten dereng berkah, itu biasanya mempengaruhi malam hari kita susah untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Tapi kalau kita diberikan rezeki, cara kita mencari rezeki juga benar. Kita melakukan mencari rezeki itu dengan cara yang benar, di tempat yang benar. Ya, tidak merupakan barang yang haram. Insya Allah kita akan lebih mudah untuk melakukan satu aktivitas kebaikan di malam hari. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah niku yang kedua, ya. Yang kedua, diagnosa yang kedua, kalau mungkin bisa jadi kula lan panjenengan sami termasuk di antara orang-orang yang terjangkit penyakit budak dunia. Yang ketiga, ya, diagnosa yang ketiga apa? Orang itu tidak peduli, ya, dengan harta yang dia miliki dari perkara yang halal atau perkara yang haram. Wis gak mikir, Pak. Niki halal napa haram, sing penting aku iso mangan. Dan ini merupakan, ya, salah satu nas yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi ketika Nabi masih hidup, itu pernah mengatakan di dalam hadisnya, layak tiyanna 'alan nasi zamanun. Nanti akan tiba satu zaman, ya, manusia la yubalil mar'u, ya. Manusia itu sudah tidak peduli lagi bima akhodal mal, dengan harta mereka dicari dari mana. Nanti akan ada satu masa manungsa niku pun mboten peduli duwite niku angsal pundi, saking pundi, ya. Aminal halal, aminal haram. Mbuh halal, mbuh haram. Kenyataan terjadi hari ini napa mboten? Hari ini terjadi. Banyak orang yang melegalkan, bahkan artis-artis itu sudah mulai terang-terangan di depan, ya. Mereka membuka aurat mereka seolah-olah membenarkan itu merupakan pekerjaan yang halal. Mereka ketika ditanya, apakah kamu tidak malu dengan pekerjaan ini? Selagi halal kenapa tidak? Halal dari mana gitu loh. Ya. Menjadi public figure yang badannya dibuka, perempuan dibuka, tidak pakai hijab. Bajunya belum jadi sudah dipakai. Gitu. Ibu-ibu enten sing penjahit, Bu. Nah, kelambine artis-artis yang terlalu terbuka niku sampun dadi napa dereng asline niku? Dereng, jenengan mang tambal niku, Bu. Ya. Masya Allah itu. Baju baru sampai paha kok dipakai. Ya. Baju nggak ada lengannya kok dipakai di luar. Ya. Masya Allah. Mereka bahkan terang-terangan mengatakan, loh, selagi baik kenapa tidak? Terus mereka mengatakan nyinyiran orang-orang itu nggak usah diperhatikan. Nyinyiran yang mereka maksud itu sebenarnya nasihat, Pak. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan nasihat-nasihat kebaikan dari orang lain yang dia pikirkan. Yang penting aku itu duit akeh, aku seneng, iso foya-foya, buh kuning neraka itu nopo. Hari ini nyata di depan kita terjadi, ya. Banyak para parlemen kita yang sudah gajinya besar masih aja korupsi. Masya Allah, ini menjadi sebuah kenyataan yang sudah yang sudah diprediksi sama Rasulullah bahwa memang ini hari ini sudah terjadi. Ya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi makhluknya Allah, untuk senantiasa diperintahkan mencari yang halal dan thayyib. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Wahai seluruh manusia, yang dipanggil kalimatun nida di sini untuk manusia, seluruh manusia. Ya. Wahai manusia, ya, makanlah yang halal lagi baik, ya, dari apa yang terdapat di bumi ini. Artinya apa? Kita makanan harus terjamin halal,
cara untuk mencari makanan itu halal, dan pastikan tempat kerja kita juga halal. Ya. Tidak perkara-perkara yang haram. Ya. Maka kalau hari ini ngapunten nggih, kula lan panjenengan sami, karena perkara halal dan haram ini akan sangat mempengaruhi dengan kondisi pendidikan pendidikan kita kepada anak kita. Kita itu, saya yakin Bapak Ibu, kula lan panjenengan sami dan seluruh para orang tua pengen anak ini ku soleh dan solihah. Sepakat napa mboten? Orang pejudi, pemabuk, ya, bahkan pezina, niku nek gadah putra, pengennya soleh napa mboten? Soleh, tapi tidak berhenti untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa mereka itu gagal untuk mendidik anak? Sedangkan mereka, ya bukan mereka saja, kadang kita nggih gagal. Tapi faktor terbesar kita itu gagal mendidik anak, salah satu faktornya kita tidak peduli dengan halal dan haram. Ya, kita masukkan ke perut anak kita makanan-makanan yang dicari dari cara yang haram. Kita masukkan makanan ke perut istri kita dengan cara yang tidak baik. Ya, cari dapatnya itu loh dari cara yang tidak baik. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari, memakan halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentang hal ini kami ingin mengulang satu kisah. Ya. Ada seorang sahabat, ini masih perkara halal dan haram nih. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah. Abu Dujanah. Abu Dujanah ini pernah menjadikan Rasulullah niku nangis. Kenapa? Rasulullah itu pernah suatu ketika sholat subuh, melihat beberapa hari ini kok Abu Dujanah tak lihat-lihat, bar sholat subuh kok doanya cepet men. Jadi ketika sahabat masih duduk anteng sampai syuruk, bahkan lebih daripada syuruk, Abu Dujanah ini sudah cepat-cepat pulang. Akhirnya ditanya oleh Kanjeng Nabi, "Ya Abu Dujanah, kenapa kok kamu itu cepat sekali pulang? Apakah kamu tidak memiliki hajat kepada Allah? Apakah kamu tidak memiliki doa-doa untuk engkau panjatkan kepada Allah? Apakah kamu tidak memiliki keinginan semoga doa-doamu dikabulkan sama Allah?" Apa kata Abu Dujanah? "Ya Rasulullah, hajat saya itu sudah terlalu banyak kepada Allah. Tidak bisa dihitung karena kebutuhan saya semuanya tergantung dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Saya ini miskin ya Rasulullah. Kebutuhan saya itu banyak sekali, hajat saya banyak kepada Allah." Ditanya sama Rasulullah, "Ya Abu Dujanah, loh kenapa kok kamu cepat sekali pulang sholat subuh? Ya, kenapa tidak bersama para sahabat berdoa sampai waktu-waktu syuruk dan waktu setelah syuruk?" Apa kata Abu Dujanah? "Ya Rasulullah, ini aku lakukan bukan karena alasan. Saya ini miskin. Ya, saya ini miskin. Ketika saya terakhir kali pulang ke rumah terlalu siang, saya melihat anak saya saking kelaparannya, Pak. Kelaparan loh nih. Saking kelaparannya, di samping rumah saya itu ada ada rumah yang memiliki satu pohon kurma. Setiap panen, pagi harinya niku kurma niku gogrok saking matenge. Anak saya melihat ketika pulang terlalu siang setelah syuruk, saya melihat anak saya memungut kurma yang sudah jatuh ke tanah, dimakan sama anak saya. Itu bukan hak perut anak saya langsung muntahkan kurma yang sudah terlanjur masuk ke tenggorokan dan perutnya, akhirnya saya ogrok-ogrok keluarkan. Karena itu bukan makanan yang halal bagi anak saya." Rasulullah ketika itu langsung menangis. Kenapa Rasulullah menangis? Rasulullah melihat sosok sahabat yang diberikan ujian banyak sama Allah, kemiskinan yang sangat miskin, tapi beliau masih mampu menjaga perkara yang haram. Ya. Mungkin kalau kurma yang jatuh itu mungkin sudah berbeda hukumnya, mungkin bisa syubhat. Tapi perkara yang sekecil itu diperhatikan dari kalangan para sahabat. Karena khawatir, Pak. Miskin loh Pak niki. Anak itu makan karena kelaparan. Ya Rasulullah, dengan alasan itu saya sholat subuh itu, habis sholat subuh tidak bisa terlalu lama. Saya pulang sebelum anak saya bangun. Supaya saya bisa menyegat mereka supaya tidak memakan kurma
gogrokan tetangga saya tadi. Singkat cerita, Rasulullah menemui pemilik pohon kurma itu. Ternyata pemilik pohon kurma itu wong munafik. Ya, wong munafik. Akhirnya Rasulullah bilang, Pak, ya saya ganti. Kalau bahasa kita nih, tukar guling. Ya. Saya ganti satu pohon kurma panjenengan ini, saya ganti dengan 3 pohon kurma nanti di surga. Rasulullah bilang gitu, Pak. Ya jeneng wong munafik percaya napa mboten? Ndak, yang dilihat orang munafik itu kan yang penting dunia aku iso ngrasake tadi loh. Ya. Kalau yang bilang Rasulullah selagi itu diiyakan, Masya Allah kenikmatannya akan lebih-lebih daripada 3 pohon kurma di surga. Loh gimana Muhammad? Nggak kok kamu menukar hal-hal yang kelihatan dengan hal yang tidak kelihatan? Ya, ditolak mentah-mentah. Akhirnya terdengar sampai ke telinganya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu punya kebun kurma yang lumayan luas. Bilang ke bapak yang pemilik itu, Pak, saya tukar satu pohon kurma ini untuk dihalalkan kepada Abu Dujanah. Aku tukar beberapa pohon yang ada di kebun saya. Baru sepakat. Ditukari ada di sebuah riwayat dikatakan 10 pohon kurma. Ya, 10 pohon kurma. Satu ditukar 10 dan pohonnya itu kualitasnya jauh lebih baik. Pohonnya yang dimiliki Abu Bakar itu jauh lebih baik daripada pohonnya orang munafik ini. Ya, seperti itu akhirnya dihalalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi poinnya apa hadirin? Kekuatan Abu Dujanah itu untuk menjaga perkara-perkara yang haram itu patut kita tiru. Ya. Jangan terus kita ketika kesusahan kita beralasan untuk mencari apapun harta yang ada di dunia ini dengan segala cara, tidak bisa. Ya. Kalau itu masih dalam koridor syariat Islam membolehkan, silahkan cari di situ. Tapi kalau sudah tidak ada ada larangan tidak boleh mencari di situ, ya kita harus stop. Jangan sekali-kali kita menyentuh satu hal yang bernama keharaman. Ini bahaya sekali. Akan mempengaruhi bukan kepada kita saja hadirin, akan mempengaruhi ke anak turun kita. Ya, bisa jadi hari ini kita sukses, kita taat sama Allah, tapi yang kita cari bukan halal yang halal. Anak turun kita nanti bisa menjadi orang-orang yang akan susah mendapatkan kenikmatan dalam ibadah karena kita sendiri sengaja mencari hal-hal yang haram. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang menjadikan diri kula lan panjenengan sami ini termasuk di antara terdiagnosa penyakit budak dunia. Ya. Yang keempat adalah orang itu memiliki satu keyakinan, ya, kewajiban dia untuk mencari uang, kewajiban dia untuk mencari dunia itu akan, tapi dia sibuk mencari dunia, tapi orang itu tenggelam di dalam kebinasaan yang sejatinya kebinasaan itu merupakan sebuah kewajiban dia. Contoh, kesel golek duit, tapi ketika majelis ilmu nggak pernah datang. Dia sibuk mencari uang, akhirnya dia lupa untuk silaturahmi. Dia sibuk mencari uang, dia tidak memikirkan ukhuwah Islamiyah. Lah kayak gini, Pak. Jadi dia hidupnya itu homogen. Uripe dhewe, golek duit, wis itu nikmati. Dia lupa bahwa kewajiban-kewajiban dia untuk menuntut ilmu dia lupakan, kewajiban dia untuk menjaga silaturahmi dia lupakan, kewajiban dia untuk menjaga ukhuwah Islamiyah dia lupakan. Padahal hadirin, bentuk keimanan kita itu bisa ditentukan dengan cara kita bermuamalah dengan orang lain, ya, sama tetangga kita, ya. Hubungan kita baik napa mboten ke tetangga kita itu merupakan kadar iman kita nggih sak monten. Kalau tetangga kita nggak nyaman karena kita di situ, berarti iman kita ada yang masalah. Kalau tetangga kita ridho dengan kehadiran kita di situ, tetangga kita seneng, katakan kula lan panjenengan sami pendatang ngoten nggih, pendatang ke satu tempat. Kita datang di situ. Tek. Wong niku sak desa seneng, berarti iman kita baru bagus. Tapi kalau datang ke situ, tek sak desa kok mboten enten sing seneng anyel kabeh, jangan salahkan mereka, tapi koreksi diri kita, itu yang salah kita, ya.
Karena apa? Yang menjadikan orang itu senang napa mboten itu sudah merupakan satu timbal balik amalan kita kepada Allah. Ya. Dan salah satu bentuk pembuktian iman kita kan kata Rasulullah Muhammad SAW apa? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Ya, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, ya. Memuliakan tamu, tetangga, tidak boleh menyakiti tetangga, enggak boleh ngerasani tonggone, ya. Nek ngrasani nggih ampun banter-banter ndak krungu, ya. Lho ngrasani piye mboten oleh napa meneh krungu, iku lho. Ya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, terkadang kaum muslimin niku terlalu berlebihan menyikapi hal ini. Contoh ngeten. Dia itu pengen menjadi orang yang solih. Tapi dia lupa, kewajiban setelah dia solih adalah muslih. Ya. Kita nggak boleh untuk menjadi orang solih dalam keadaan sendiri itu nggak boleh. Kita harus menjadikan kesolehan kita tularkan kepada orang lain, terutama tetangga kanan kiri depan belakang kita. Supaya kula lan panjenengan sami saged ya membuktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang keempat, ya. Maka saya jadi teringat satu cerita nyata dari Ustadz Umar Mita. Ya, ini terkait dengan ini ya, terkait dengan kita terlalu sibuk dengan dunia, akhirnya kita lupa melakukan sebuah kewajiban. Dan kewajiban kita sebagai orang tua adalah bagaimana caranya kita nggeret anak kita, putra kula lan panjenengan sami untuk dalam kebaikan. Ustadz Umar Mita itu pernah cerita kepada kami. Ya, beliau mengatakan seperti ini. Saya itu pernah sholat Jumat. Samping saya itu ada anak muda dengar ke khutbah niku main game, Pak. Dengar ke khutbah main game. Lah kok main game? Kita mainan apa nih? Kan enten toh, tah cilik-cilik ini enten kadang ya enggak usah anak kecil. Kita pun kadang nek ndelok karpet sing rada apik niku digambar-gambar. Pas Jumatan niku. Nah, niku aja enggak boleh. Kenapa? Karena zaman Rasulullah itu ketika khutbah para sahabat memainkan, ada yang gerak-gerakin batu, gerak-gerakin pasir itu. Dikatakan sama Rasulullah apa? Faqat lago. Ya, itu akan menjadikan sholat Jumat kita itu akan tidak sempurna. Mainan kayak gitu saja, jari kita gini-gini saja itu akan menjadikan faqat lago, apalagi dolanan HP, Pak. Ngegame niku. Karena dalam sholat Jumat enggak boleh ngelekke. Satu marmita nggih diem saja. Diem sampai selesai sholat, ditanya sama satu marmita. Ya, Nak, kenapa kok kamu sholat Jumat tadi ketika khutbah kok main game? Apa kamu nggak tahu hukumnya? Kata anak itu, loh emang kenapa paman? Emang nggak boleh? Terus tanya sama Ustaz Umar Mita tanya, enak, apakah orang tuamu tidak memberitahumu bahwa sholat Jumat itu gini? Orang tua saya aja nggak pernah di rumah kok. Kan saya dibelikan HP ini supaya saya senang di rumah. Orang tua sibuk mencari uang, tapi lupa kewajiban dia juga ada di dalam diri anak. Maka hadirin, terutama bapak-bapak ingat, sesibuk apapun diri kita itu tetap seorang ayah. Kewajiban kita adalah untuk mendidik anak dan istri kita untuk meraih surganya Allah bersama-sama. Ya. Maka di dalam ayat-ayat itu kan dikatakan Nabi punya bapak, ya. Katakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bukan Nabi Ibrahim, karena Nabi lain lah, ya. Ketika menyebutkan kan dengan sebutan apa? Ya abadi kan. Ya abadi. Abadi niku napa? Abadi niku bukan sekedar ayah biologis. Tapi abadi itu merupakan ayah biologis sekaligus ayah ideologis gitu loh. Jadi ketika dekat itu nyaman, ketika jauh rindu. Nah itu abadi niku. Jenengan cedak nek pas anake di sisi kita seneng apa mboten? Seneng, nek pas jauh kangen apa mboten? Kangen, itu sudah ayah yang top niku. Nek pas cedak kok anake niku risi, pas aduh alhamdulillah, berarti kita termasuk salah satu ayah yang gagal niku. Ya. Nomornya dijak pipitan, ayo pipitan ke sana. Gah lah. Itu merupakan satu tanda kalau kita itu tidak berhasil menjadi seorang ayah. Nah, ini kasusnya juga sama hadirin. Orang tuanya sibuk mencari uang, mencari harta, tapi lupa kewajiban dia sebagai seorang ayah dia lunturkan sehingga anaknya nggak ngerti hanya permasalahan hukum
adab ketika khutbah Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir. Ya. Diagnosa yang terakhir apa? Yang bisa menjadikan diri kita itu termasuk di antara budak dunia. Yang terakhir adalah ketika sholat kita menjadi berantakan karena rutinitas dunia kita. Saya ulangi. Sholat kita berantakan karena rutinitas dunia kita. Berantakan itu mbuh boten sholat, mbuh ngendi-ngendi. Ya. Kita sebenarnya longgar, pas kerja niku longgar, pas adzan kok ndang boten gage, kosak-kosik malah dapat kerjaan baru dari bosnya. Lali akhirnya sholatnya mepet, sholat setelahnya. Lah ini merupakan satu di antara diagnosa penyakit budak dunia. Sholatnya berantakan hanya karena rutinitas dunia. Maka tidak pantas bagi kita kalau kita mencari dunia mati-matian, tapi kalau sekali dipanggil sama Allah untuk sholat, kita kosek. Sholat itu kalau sholat 5 waktu niku nek digabung waktunya niku namung berapa menit toh Pak? Enten sejam napa mboten? Mboten ya. Sekali sholat niku katakan 10 menit lah sama doa-doanya. Nah, 10 menit sama 15 menit. Katakan 10 menit. 10 menit kali 5. Namung 50 menit. Ya, kita sampaikan kepada Allah 50 menit itu kita fokus ibadah. Dipanggil ya teko gitu loh. Sisanya kan kita sibuk mencari dunia. Ya, maka kita tambah di malam harinya kita bermunajat minta sama Allah, ya. Kita niatkan sholatnya untuk Allah, setelah itu kita minta munajat kebaikan untuk kita dan keluarga kita dan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin yang kami bisa sampaikan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Semoga kita terjauhkan dari segala bentuk diagnosa penyakit budak dunia ini. Dan semoga kita dimudahkan untuk dilapangkan rezeki kita. Dan untuk dunia kita semoga disederhanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita tidak terlalu condong dengan dunia, tapi hati kita condong kepada akhirat yang kita kelak akan hidup kekal di dalamnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.